Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu Guru hebat, jumpa lagi dengan saya, Agrevin Livicia Lensun, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif, khususnya tentang penerapan segitiga restitusi di kelas saya. Sebelumnya, perlu kita ketahui bersama bahwa restitusi adalah proses dialog untuk menciptakan kondisi bagi murid agar memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas didasarkan pada prinsip kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tugas guru menggeser identitas gagal ke identitas sukses pada murid. Tahap validasi tindakan yang salah berdasarkan pada prinsip bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Guru menggeser pemikiran guru sebagai stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan guru dengan murid. Pada tahap yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan, murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna yang akan memunculkan motivasi intrinsik. Murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dan inilah penerapan segitiga restitusi saya. Pada kasus yang pertama, Brenda merasa kesal dan marah hingga mengeluarkan kata-kata kasar karena Vena mengolok-oloknya di depan teman-teman sekelasnya. Brenda, hari ini Ibu mendapat laporan dari ketua kelas bahwa kamu bertengkar dengan Vena. Iya Bu, saya sangat kesal dengan Vena. Saya benar-benar marah. Kenapa kamu sampai kesal? Vena terus-terusan mengolok-olok saya menggunakan nama orang tua saya Bu. Bukan cuma hari ini, tapi dari kemarin-kemarin juga dia selalu mengolok-olok saya Bu. Saya kan jadi kesal banget Bu. Oh begitu. Ya wajar lah kalau kamu kesal. Ibu juga kalau di posisi kamu pasti akan berbuat sama seperti yang kamu lakukan. Nah, lalu apa yang sudah kamu lakukan kepada Vena? Biasanya sih saya diam saja Bu, tapi hari ini Vena sudah sangat keterlaluan. Dia mencoret-coret buku tulis saya dan menulis nama orang tua saya besar-besaran di papan tulis. Saya kan jadi marah Bu. Jadinya saya mengeluarkan kata-kata kasar, membentak-bentak Vena dan saya menarik bajunya. Oh begitu. Tapi pasti kamu ada alasannya kan melakukan itu. Coba ceritakan kepada Ibu. Iyalah Bu, saya sudah kesal dan marah banget sama Vena. Kali ini dia sudah kelewatan mengolok-olok saya. Saya jadi malu dengan teman-teman saya. Saya jadi sangat emosi Bu. Wajar sekali kalau kamu marah, karena pasti kamu merasa harga dirimu sudah direndahkan. Nah, Brenda, Ibu sangat menghargai tindakanmu. Kamu bisa bertindak lebih dari itu, tetapi kamu bisa untuk meredahnya dan tidak melakukan hal itu. Kamu patut bangga dengan dirimu sendiri. Tapi coba kita pikirkan. Kira-kira apa yang baru saja kamu lakukan terhadap Vena dengan marah-marah, dengan mengeluarkan kata-kata kasar, dengan menarik bajunya, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Nah, menurut kamu keyakinan kelas mana yang dilanggar? Mungkin menghargai Bu. Nah, apakah menghargai orang itu penting buat kamu? Penting sekali Bu. Nah, jika itu penting, apa yang bisa kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Menahan diri dan sabar. Bagus. Nah, sekarang
Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan meminta maaf kepada Vena dan saya akan meminta Vena untuk tidak mengolok saya, menggunakan nama orang tua saya. Saya juga tidak akan melakukan hal-hal yang tidak menghormati orang lain. Jika ada yang mengolok saya akan mengingatkan dan saya tentang keyakinan pasti kami. Wah, bagus sekali ya rencana tindakanmu. Nah, silakan lakukan dan tetap semangat ya. Baik, Bu. Ya. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Halo, nama saya Brenda Kairupan. Saya siswa SMA Negeri 1 Maesan, kelas 12A2. Saya sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Ci Agrevin karena dalam diskusi ini saya bisa mempertahankan keyakinan kelas kita seperti menghormati orang lain, menghargai, bersabar, dan menahan diri ketika marah. Saya akan menerapkan keyakinan ini dalam kehidupan saya. Terima kasih. Berikutnya, penerapan segitiga restitusi pada kasus yang kedua. Syahrul sering terlambat masuk sekolah karena sering tidur larut malam. Hal tersebut berakibat pada teman-temannya yang merasa terganggu dengan keterlambatan Syahrul. Inilah skenario penerapan segitiga restitusi pada kasus tersebut. Syahrul, tadi Ibu mendengar dari guru piket bahwa kamu sering terlambat ya? Iya, Bu. Seingatmu sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 4 kali. Nah, sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik, Syahrul, berbuat kesalahan itu adalah manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyadarinya dan bisa ambil pelajaran dari itu. Bukan itu saja, kita bisa belajar bagaimana cara kita untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju. Nah, Syahrul, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Sering datang terlambat, pastinya Syahrul punya alasannya. Boleh ceritakan pada Ibu? Karena saya sering begadang, Bu, sambil main HP, jadinya saya kurang tidur. Jadinya susah untuk bangun ya. Nah, Syahrul tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Tahu. Nah, kalau terlambat datang ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita bukan? Tidak, Bu. Ya, kalau tidak sesuai, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin, Bu. Nah, disiplin di sekolah itu menurut Syahrul penting tidak? Penting, Bu. Karena membuat saya datang sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Ya, betul sekali. Jadi menghargai waktu itu sangat penting karena ada banyak sekali manfaatnya. Jadi kita bisa menghargai orang lain, kita tidak ketinggalan pelajaran, dan juga di situ membuktikan bahwa kita peduli dengan orang lain. Iya, Bu. Saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Ya, Syahrul, sikap yang kamu ambil ini sudah sangat baik. Jadi kamu meminta maaf karena sudah sering terlambat. Nah, menurut kamu apa yang kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Kira-kira apa? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar saya tidak terlambat ke sekolah. Ya, bagus Syahrul. Kamu sekarang sudah menemukan solusinya. Dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar nantinya kamu tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. Baik, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Sekarang kembali ke kelas dan jadi anak yang pintar ya. Halo, nama saya Sarul Afandi, kelas 11A2 dari SMA Negeri 1 Maesan. Terima kasih Ibu Agrevin. Saya sangat senang diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi agar tidak terlambat ke sekolah, sehingga saya tidak akan ketinggalan pelajaran lagi. Demikianlah demonstrasi kontekstual saya dalam menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah pada murid. Terima kasih sudah menyaksikan dan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.